Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Keuangan Syariah. Saya Tarisa Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan tentang video kami yang berjudul tentang peran manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen yang menuntut agar dalam memperoleh dan mengalokasikan dana tersebut harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan bukan hanya oleh perusahaan, namun juga oleh perorangan, keluarga, maupun pemerintah. Penerapan konsep atau teori keuangan untuk pengambilan keputusan keuangan pada level individu disebut personal finance, sedangkan pada level negara disebut dengan public finance. Teori keuangan yang diterapkan pada konteks perusahaan dikenal dengan keuangan perusahaan atau corporate finance yang secara umum disebut manajemen keuangan. Kekhususan manajemen keuangan pada level perusahaan antara lain adalah perusahaan dapat dimiliki oleh lebih dari satu orang terkait aturan yang berlaku untuk perusahaan tetapi tidak untuk individu, dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi keuangan. Kemudian masuk kepada peran manajemen keuangan. Keputusan-keputusan yang diambil manajemen keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai perusahaan atau harga sahamnya apabila perusahaan tersebut listing di pasar modal. Fungsi utama manajer keuangan atau pembuat keputusan keuangan dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari pasar keuangan yang disebut dengan keputusan pendanaan. Kedua, menginvestasikan dana yang disebut dengan penganggaran modal atau keputusan investasi. Ketiga, menghasilkan dana dari operasi yang efisien dan mengalokasikan dana yang dihasilkan untuk diinvestasikan kembali. Manajer keuangan memperoleh dana dari pasar keuangan dengan menjual aset keuangan atau surga pada investor. Dana tersebut kemudian diinvestasikan. Kegiatan utama manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dana dengan sejumlah cara untuk memaksimalkan efisien dan efektivitas operasi-operasi perusahaan. Perencanaan keuangan yang meliputi proyeksi dan anggaran, sedangkan pencarian dana atau pendanaan menyangkut pencarian sumber dana dan mencari keseimbangan struktur keuangan dan struktur modal. Adapun pemanfaatan dana dapat dilakukan misalnya dengan mengombinasikan modal lancar dan modal tetap yang terbaik. Dan ketika melakukan pilihan, manajer harus mempertimbangkan berbagai sumber dana yang luas dan sejumlah cara menggunakan dana tersebut. Banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer dan berbagai kegiatan yang harus dijalankan. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan dana atau allocation of funds dan mencari pendanaan atau raising of funds. Dua kegiatan utama ini disebut sebagai fungsi keuangan. Model neraca juga dapat digunakan untuk menjelaskan tugas manajer keuangan secara lebih spesifik. Neraca keuangan suatu perusahaan terdiri atas dua sisi, yaitu sisi kanan neraca atau aktiva yang meringkas aset milik perusahaan dan sisi kiri atau pasifa yang menunjukkan sumber dana. Sisi kanan neraca mencerminkan tugas dan hal menanamkan dana pada aset perusahaan atau melakukan investasi, sedangkan sisi kiri neraca menunjukkan tugas mencari dana atau melakukan aktivitas pendanaan yang digunakan untuk biaya aset pada sisi kanan perusahaan tersebut. Kemudian masuk kepada bagian tujuan perusahaan dan pentingnya aspek etika. Tujuan manajemen keuangan diperlukan karena presensi manajer keuangan perlu dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Bila manajer keuangan mempunyai prestasi di atas standar, berarti dia berhasil melakukan tugasnya. Salah satu asumsi dalam keuangan konvensional adalah bahwa tujuan perusahaan dan juga tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang sahamnya. Nilai pasar perusahaan publik adalah jumlah saham beredar dikalikan dengan harga saham pada periode tertentu, atau bisa disebut dengan kapitalisasi pasar. Untuk meningkatkan nilai perusahaan, manajemen perlu memperoleh arus kas masuk yang tinggi dan berkelanjutan. Di samping arus kas dari aspek jumlahnya, manajer keuangan perlu memperhatikan aspek waktu atau timing dan risiko arus kas. Aspek waktu arus kas menunjukkan bahwa
Arus kas yang terima saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada periode mendatang. Ekonomi tradisional berasumsi bahwa tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Di samping itu, laba akuntansi berbeda dengan arus kas, sehingga yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan, maksimalisasi laba dengan maksimalisasi nilai saham dengan demikian merupakan dua hal yang berbeda. Nilai saham akan ditentukan oleh banyak faktor, misalnya laba perusahaan, risiko, dan faktor lain. Etika bisnis lahir di Amerika pada tahun 1970-an, kemudian meluas ke Eropa pada tahun 1980-an dan menjadi fenomena global pada tahun 1990-an. Apabila sebelumnya hanya para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah-masalah moral dan bisnis, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis. Tanggung jawab pertama suatu bisnis adalah tanggung jawab ekonomi, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, memperoleh laba agar perusahaan tetap menjalankan bisnisnya, melayani pelanggan, dan menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi, masyarakat di sekitar menuntut agar bisnis juga memenuhi tanggung jawab sosial, etika, atau hukum. Etika adalah tatanan nilai moral dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi orang-orang dalam organisasi sewaktu mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Adapun etika bisnis mencakup tatanan nilai moral dan standar-standar perilaku yang dihadapi para pelaku bisnis sewaktu mereka membuat keputusan. Dalam ekonomi syariah, konformitas atau penyesuaian bagi perusahaan terhadap etika bukanlah sebuah pilihan atau tentang masalah penentuan pilihan. Manajer keuangan harus patuh terhadap norma-norma etika Islam sebagaimana yang terkandung dalam syariah. Bagi lembaga keuangan Islam, responden merasa bahwa kompatibilitas syariah dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam harus terkandung di dalamnya dengan acuan yang eksplisit berdasarkan Islam dan mempromosikan nilai-nilai itu. Perusahaan dapat menentukan standar etika yang tinggi dengan menciptakan suatu paham atau tradisi perusahaan, mengembangkan dan melaksanakan kode etik tersebut secara adil dan konsisten, melakukan pelatihan etika, mempekerjakan orang yang tepat, melaksanakan audit etika secara berkala, tidak hanya sebatas aturan-aturan, menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah dengan melibatkan karyawan dalam menetapkan standar etika. Selanjutnya yang D, tujuan perusahaan dalam lingkup tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen pokok dalam setiap pengembangan perusahaan karena memainkan peran untuk merancang dan menegakkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Secara umum, definisi tata kelola perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dalam arti sempit, tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem formal akuntabilitas manajemen senior kepada pemegang saham. Yang kedua, dalam arti luas, tata kelola perusahaan mencakup keseluruhan jaringan hubungan formal dan informal yang menyangkut sektor perusahaan dan konsekuensinya bagi masyarakat secara utuh. Konsep tata kelola perusahaan dari perspektif Islam tidak banyak berbeda dengan definisi konvensional karena hal tersebut mengacu ke sebuah sistem, yaitu perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingannya. E. Model tata kelola perusahaan dalam perspektif barat. Dari sejumlah model barat yang ada, bagian ini hanya berfokus pada dua sistem tata kelola perusahaan yang dominan, yaitu yang pertama pendekatan Anglo-Saxon atau yang kedua non-liberal dan model Eropa. Yang pertama, model Anglo-Saxon. Model tata kelola perusahaan Anglo-Saxon yang juga dikenal sebagai sistem berbasis pasar. Sistem ini pemegang saham, model prinsip atau agen dianggap sebagai teori yang paling dominan dan digulirkan Amerika Serikat serta Inggris dalam pemikirannya bahwa pasar atau khususnya pasar modal, tenaga kerja manajerial, dan kontrol perusahaan memberikan batasan-batasan yang paling efektif terhadap kebijakan manajerial. Aspek yang paling khas dari sistem ini adalah pada struktur kepemilikan perusahaan, yaitu kepemilikan saham terbesar secara luas dan pemegang saham mempunyai pengaruh yang lemah pada manajemen. Hal itu menjadi alasan mengapa dalam sistem ini perusahaan perlu hukum yang kuat untuk melindungi para pemegang saham. Singkatnya, model Anglo-Saxon ini adalah untuk melindungi kepemimpinan dari hak-hak pemegang saham. Yang kedua, model Eropa. Dalam sistem ini, sebagian besar perusahaan meningkatkan keuangan eksternal mereka dari bank-bank yang telah berhubungan dekat dengan hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Model Eropa difokuskan pada model berbasis pada hubungan yang menekankan maksimalisasi kepentingan kelompok yang lebih luas daripada kepentingan pemegang saham.
Ciri khusus model Eropa adalah praktik sistem 2 tingkat yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Manajemen, seperti yang dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan di Jerman atau Prancis yang disebut Conseil de Surveillance. Kedua, dewan ini terpisah dari direktur eksekutif, yaitu struktur 2 dewan yang bertemu secara terpisah. Yang F, model tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam. Dalam konteks tata kelola perusahaan Islam, terdapat beberapa studi yang dilakukan khususnya pada lembaga keuangan Islam dan ditemukan model tata kelola perusahaan alternatif. Studi tersebut menyatakan bahwa perusahaan Islam dapat mengambil model yang sama sekali berbeda dan membuat modi atau versi modifikasi dari model stakeholder oriented sebagai alternatif kerangka tata kelola perusahaan. Yang pertama, pendekatan berbasis tauhid dan musyawarah. Perusahaan Islam memiliki tata kelola perusahaan yang berbeda dengan konsep tata kelola perusahaan Barat. Khanduri dan Haqqi 2004 membahas dasar epistemologi tauhid sebagai acuan pada kelola perusahaan Islam. Para stakeholder sebagai khalifah Allah mempunyai tugas untuk menegakkan prinsip keadilan distribusi melalui proses permusyawaratan. Kaptra 1992 nomor 34 menyebutkan bahwa praktik musyawarah bukan merupakan pilihan, tetapi suatu kewajiban. Unsur musyawarah memberikan seluas mungkin partisipasi stakeholder dalam usaha negara, termasuk juga perusahaan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Yang kedua, pendekatan berbasis stakeholder secara Islam. Model tata kelola dalam sistem ekonomi Islam berpusat pada stakeholder, yaitu gaya tata kelola dan struktur yang melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder, bukan hanya pemegang saham. Iqbal dan Miracle 2004 nomor 50 argumen utama mereka didasarkan pada dua konsep dasar hukum Islam, yaitu prinsip hak milik dan komitmen terhadap perjanjian kontrak implisit dan eksplisit, yaitu mengatur perilaku ekonomi dan sosial seorang individu, masyarakat, dan negara sehubungan dengan persoalan dan tata kelola perusahaan. Setiap stakeholder memiliki tugas memenuhi kewajiban kontraknya sesuai dengan apa yang diterapkan dalam kontrak secara langsung atau tidak langsung, dan mereka tunduk pada tuntunan syariah. Singkatnya, kontrak dalam Islam menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi dan memenuhi kualifikasi siapa yang merupakan stakeholder yang sah. Dewan Syariah berperan memberikan nasihat dan mengawasi operasi perusahaan untuk memastikan kegiatan tersebut dengan sesuai prinsip-prinsip syariah. Para pemegang saham memiliki kewajiban menyediakan modal usaha. Para manajer mempunyai tugas mengelola perusahaan sebagai wujud memberikan kepercayaan dari seluruh stakeholder, bukan hanya dari para pemegang saham. Selanjutnya, karyawan berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi jabatan masing-masing. Para stakeholder lainnya, seperti nasabah dan pelanggan, memiliki tugas memenuhi semua kewajiban kontrak mereka. Selain itu, negara sebagai salah satu stakeholder menjadi lembaga eksternal yang menciptakan kerangka regulasi dan berkewajiban menjamin terlaksananya kontrak dari kasus pelanggaran oleh pihak dimanapun. Nah, dengan demikian, definisi stakeholder bukan hanya tertuju kepada para pemegang saham ataupun kepada mereka yang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, tapi termasuk juga stakeholder dan non-investor atau non-pemilik, yaitu pihak yang berpartisipasi langsung atau tidak langsung dalam perusahaan. Model Angelo Saxon mengutamakan nilai pemegang saham dan model Eropa melindungi semua berkepentingan hak-hak stakeholder. Sedangkan model syariah bertujuan mendapatkan maqasid syariah sebagai tujuan akhir. Hal ini mencakup pengertian melindungi kepentingan dan hak-hak semua stakeholder sesuai tuntunan syariah. Sifat manajemen model Islam didasarkan pada dua prinsip dasar. Yang pertama adalah musyawarah dan kedua adalah proses interaktif, terintegrasi dan evolusi. Tingkat tertinggi manajemen adalah Dewan Syariah yang berwenang untuk mengawasi kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar sesuai dengan prinsip syariah. Jika dibandingkan antara model-model normatif yang dikemukakan sebelumnya dengan sumber hukum positif yang berlaku dan contohnya penerapan di Indonesia, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan sistem Eropa kontinental yang disebut two-board system. Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara keanggotaan Dewan Komisaris dengan pengawasan dan Dewan Direksi sebagai eksekutif perusahaan. Terima kasih.
Sekian dari hasil video kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.